wabarakatuh. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi ketersediaan lahan yang dibutuhkan. Hal ini berdampak kepada semakin berkurangnya lahan pertanian dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, pertanian merupakan salah satu sektor paling penting yang ada di Indonesia. Kedua hal ini terlihat sejalan. Seperti yang telah kita ketahui, keanekaragaman hayati adalah sumber kehidupan planet kita yang mendukung variabilitas dan ketahanan ekosistem dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tantangan alam. Oleh karena itu, krusial terlebih pada dunia pertanian dengan kondisi lahan terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dari Entas Negeri 1 Banjarnegara, saya Ahmad Fadil Rahman dan saya Faktur Ibnu Hidayat di bawah bimbingan Ibu Tri Widayati dengan bangga mempersembahkan penelitian kami yang berjudul Plan Genetik Bank berbasis komunitas desa untuk menyelamatkan masa depan pertanian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu bank biji-bijian yang berguna untuk sektor pertanian Indonesia, khususnya tanaman yang menjadi bahan pokok. Perencanaan bank biji-bijian berbasis komunitas desa sehingga mengoptimalkan kebutuhan desa tersebut. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Bank biji-bijian ini mengusung konsep lokal yang rendah rantai karbon dengan menggunakan biji-bijian dari sektor unggulan per desa. Hasil dan pembahasan dari penelitian kami adalah biji-bijian yang dapat disimpan ke dalam bank biji-bijian adalah 1. Beras pada 1 cangkir nasi merah matang mengandung 3-5 gram dan 5 gram serat dan sekitar 5 gram protein. Yang kedua, jelai. Jelai adalah jenis biji-bijian yang tinggi serat dan antioksidan. Yang ketiga, millet. Millet mengandung kaya protein dan merupakan sumber fosfor, magnesium, dan kalsium yang baik. Alasan pemilihan biji tersebut karena biji-bijian olahan hanya mengandung endosperma yang mana komponen terbesar dari biji-bijian serta memiliki umur simpan yang lebih lama, sehingga beras, jelai, dan millet lebih cocok untuk disimpan dalam waktu yang lama dan bisa dimasukkan ke dalam plan genetik bank. Biji-bijian ini akan masuk ke tahap dormansi benih. Dormansi benih merupakan suatu keadaan benih yang matang dan layak. Namun benih tersebut tidak berkecambah walaupun dalam kondisi pertumbuhan yang menguntungkan. Cara mengaktifkan biji yang dormansi dengan menggunakan gibrelin yang dapat memicu aktivitas enzim hidrolitik, di mana hal ini dapat mempengaruhi penyediaan nutrisi yang cukup untuk berkecambahan, yang bisa mematahkan dormansi pada biji serta mempercepat berkecambahan. Cara mempercepat biji yang dorman. Perlakuan perendaman dalam air panas dengan tujuan memudahkan penyerapan oleh benih. Dengan perlakuan suhu, cara yang dipakai adalah dengan memberi temperatur rendah. Dengan perlakuan cahaya, berpengaruh terhadap persentase perkecambahan benih dan laju perkecambahan. Bank biji idealnya menyimpan koleksi dari banyak individu dari populasi alaminya, supaya keanekaragaman genetik yang ada di alam bisa diselamatkan dan tujuan ex situ untuk membentuk populasi atau memperkaya populasi yang sudah ada. Lalu bagaimana model bank biji bisa diterapkan di Indonesia yang luas? Maka konsep berbasis komunitas masyarakat adalah kuncinya. Konsep ini akan berpilar pada perangkat desa sebagai pengelola bank biji-bijian. Bank biji itu dikelola oleh kelompok petani setempat atau perangkat desa yang telah dipilih. Kelompok ini memiliki 5 tugas utama, yaitu untuk seleksi dan varietas biji-bijian yang dipakai, memproduksi biji-bijiannya, pengecekan kualitas biji, dan melakukan pengujian sertifikasi benih, penyimpanan biji-bijian, dan kelima yaitu pemasaran. Pemodelan ini dapat menggunakan skema pendanaan bersama dari Gapotkan, dana desa dari pemerintah, dan NGO konservasi seperti Yayasan Kehati dan PEKA Indonesia. Sedangkan untuk peningkatan kemampuan petani,
serta penyediaan benih unggulan bantu oleh Dinas Pertanian setempat serta badan riset seperti PLIN dan hasil penelitian dari Fakultas Pertanian setempat di daerah tersebut seperti dari IPB di Bogor maupun UGM dan UNES di Jawa Tengah. Pemasaran dari hasil biji-bijian ini juga akan dilakukan pada daerah terdekat sehingga dapat memangkas rantai karbon dari kegiatan yang dihasilkan serta mendukung produk lokal yang segar. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah membangun bank biji-bijian untuk menyelamatkan biji yang akan digunakan di masa yang akan datang. Biji yang akan disimpan di bank akan dibuat delman untuk memperlambat pembusukan. Biji-biji yang disimpan berada di dalam tanah untuk menahan gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya. Cara mengaktifkan biji-bijian yang dorman dengan menggunakan gibberellin. Dua konsep ini mengumpulkan jenis yang tak hanya dinyatakan telah langka dengan konsep bank berbasis masyarakat untuk mendukung konsep keberlanjutan dan rendah karbon. Ayo lestarikan biji-bijian untuk masa depan Indonesia. Sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.